Alright, baiklah teman-teman, kali ini giliran saya yang sharing, materinya tentang judul papernya adalah Neural Discrete Representation Learning, eee, lebih terkenalnya dengan nama modelnya yaitu Vector Quantized Variational Autoencoder. Papernya yang nulis, Van den Oort, Aurel Vinyals, dan Cavusoglu. Nah, ini kalau nggak salah dia, Head of Research-nya DeepMind, kalau nggak salah. Ini papernya dari DeepMind by the way. Eee, gitu. Saya nggak mau kalah sama Samca, harus ada ininya, header-nya. Anyway, ya nanti seperti biasa kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya, nanti kabarin aja kalau ada yang kurang jelas. So, karena paper-nya ini teknikal, start-nya dari yang simpelnya dulu, biar mungkin kalau ada yang belum familiar, bisa familiar dikit. Idenya kan tentang autoencoder ya, seperti namanya tadi, variational autoencoder. Mmm, jadi ada autoencoder-nya. Autoencoder idenya adalah input-nya ya jadi output juga gitu. Jadi yang warna hijau di awal ini misalnya kita punya 5, variabel buat input, output-nya juga 5 variabel yang sama terus dibandingkan nilainya gitu. Makanya nanti istilahnya yang dipakai itu adalah reconstruction loss gitu. Reconstruction loss-nya sebenarnya bentuknya ya bisa kayak, squared loss aja gitu, tapi ke dirinya sendiri, ke nilainya yang sama gitu. Bukan kayak klasifikasi yang, cuman jadi 1 kelas atau 2 kelas atau 3 kelas gitu. Dia, dimensi input-nya dan output-nya sama, eee, untuk autoencoder. Ya modelnya sebenarnya udah banyak sih, dari zaman dulu juga kayaknya udah dibuat kayak gini sih autoencoder, dari Boltzmann machine juga udah bentuknya udah kayak gini. Mmm, anyway, nah terus, dari autoencoder harusnya kan udah pada familiar ya. Nah terus kita masuk ke variational autoencoder. Eee, nggak tahu mungkin, Aul bakal bahas minggu depan lebih banyak tentang variational autoencoder yang versi originalnya. Ini agak versinya agak beda ternyata setelah gue pelajarin yang si, VQ, VAE ini gitu. Tapi intinya di variational autoencoder kalau tadi representasinya semua bentuknya adalah, ya udah apa, latent representation-nya aja, intermediate representation-nya aja, terus yang diambil yang di tengah ini biasanya nanti, jadi dia kebagi, oh ya kenapa namanya autoencoder karena ada encoder dan decoder, udah harusnya sih udah familiar ya. Ini yang di tengah yang kita ambil ya udah plug-plug gitu aja nilainya berapa. Kalau di variational autoencoder idenya adalah representasi tengahnya itu pakai, parameter dari distribusi. Biasanya yang dipakai di awal itu parameternya adalah Gaussian gitu atau normal distribution karena itu yang paling gampang manipulasinya biasanya. Jadi, latent representation-nya ini yang, mu dan sigmanya mewakili parameter dari distribusi Gaussian atau distribusi normal. Nah, terus di layer selanjutnya itu adalah sampel yang diambil berdasarkan parameter yang kita punya ini. Kelebihannya apa si variational autoencoder? Idenya adalah kalau misalnya lu punya, distribusi instead of satu nilai aja, ya berarti lu bisa nge-random mencari random sampel dari distribusi ini. Harapannya lu bisa bikin generatif model yang keluarannya beda-beda dulu, kan gitu ya. Dan ternyata emang variational autoencoder, berhasil lah waktu itu, untuk jadi model generatif gitu. Karena ya tadi representasi tengahnya itu bentuknya parameter dari distribusi, ya tinggal sampling dari distribusi yang dilempar ke decoder supaya bisa jadi dataset yang baru atau sampel yang baru gitu. Idenya gitu ya. Nah, eee, yang menarik sebenarnya dari, variational autoencoder itu tujuannya adalah kalau kita pakai autoencoder aja, cuma nilai aja, dia ya udah berserakan gitu dan, eee, data points yang sebenarnya harusnya berdekatan karena misalnya mirip sama-sama gambar anjing gitu misalnya atau sama-sama gambar kucing, bisa jadi berserakan di, latent space-nya. Karena nggak ada yang constraint gitu, maksudnya kan ya udah asal posisinya, jelas kalau kita, decode lagi gitu ya dari hasil encoder-nya, maka ya udah nggak masalah. Nah tapi, kan karena kita memberikan constraint bahwa, sampel yang mirip harus berada di latent space yang berdekatan, karena direpresentasikan oleh parameter yang sama, maka dia bisa bekerja lebih baik kalau untuk pengelompokan ini gitu. Jadi latent space-nya yang kuning ya berdekatan, yang hijau berdekatan, biru berdekatan, merah berdekatan, idenya gitu. Gitu, jadi itu kelebihannya, variational autoencoder, dia bisa memberikan constraint, berdasarkan parameternya, untuk memastikan bahwa latent space-nya yang
aslinya mirip gitu ya, sama-sama objek yang sama, harusnya posisinya lebih berdekatan gitu. Dan constraining nggak dipakai di autoencoder biasa. Eh, nah, ya sebenarnya sederhananya kalau strukturnya bentuknya kayak gini, kita punya data, terus ada encoder. Encodernya itu dari parameternya adalah theta, terus kemudian Q, terus kemudian ZX, Z given X, sorry. Z ini adalah latent representation-nya gitu ya, jadi yang di tengahnya bentuknya apa hasil samplingnya itu. Terus X ini kan tadi datanya. Jadi given data, Z-nya itu apa. Nah ini yang karena approach-nya sebenarnya lebih ke arah Bayesian, ini yang dikenal sebagai posteriornya gitu. Jadi encoder itu posteriornya karena kan given data parameternya apa gitu idenya. Yang ini dikenal sebagai likelihood-nya gitu. Jadi untuk kalau misalnya parameternya sekian, apakah benar datanya apakah peluang untuk melihat datanya seperti ini tuh besar atau enggak gitu. Jadi dari hasil latent representation-nya pakai decoder, kemudian di reconstruct si X-nya. Itu nanti dihitung reconstruction loss-nya berapa. Gitu ya. Jadi di papernya kadang nanti istilahnya ini dibilang sebagai posteriornya, ini sebagai likelihood-nya gitu. Sebenarnya ini merujuk ke tadi Bayesian modelnya, Bayes rule-nya gitu terus. Walaupun representasinya sebenarnya bukan full probabilitas, tapi dalam bentuk encoder decoder gitu. Encoder decodernya ya terserah mau bentuknya apa, mau recurrent neural network gitu, mau pakai transformer misalnya, atau mau pakai convolutional neural network, can be anything. Nah ini tentang triknya yang menarik sebenarnya ada parameterization triknya, bahwa kan tadi kita bilang bahwa untuk menghasilkan sampelnya ini Z tadi yang di sini kan tadi diwarna ini orange ini ya sampel Z ini sampelnya, ini Z nih yang ini harusnya. Terus ada parameternya, sorry, ini nah ada X kemudian ada datanya masuk kemudian sama parameternya hasilnya adalah Z, random node-nya. Tapi kalau kayak gini nanti dia nggak bisa dicari gradiennya, menyulitkan untuk mendapatkan gradiennya ketika backprop. Sehingga karena ini random node kan gitu. Jadi triknya adalah sama kayak kalau kita bikin standar normal distribution gitu loh. Jadi berangkatnya dari standar normal distribution terus dijadiin normal distribution aja dengan reparameterize gitu. Jadi random node-nya itu ya udah kayak epsilon aja gitu. Jadi ini error term-nya gitu. Terus ditambah ada parameter mu dan sigmanya gitu ya dengan data point-nya. Jadi semua yang di sini sifatnya deterministik. Jadi yang random itu cuman term tambahan gitu. Kalau yang udah familiar dengan Bayesian linear regression harusnya sih cukup familiar dengan konsep ini ya gitu. Jadi karena kan y-nya nanti jadi terdistribusi normal juga karena kita punya epsilon yang terdistribusi normal gitu. Sementara komponen mu-nya komponen mu-nya itu direpresentasikan dengan linear regression yang standarnya gitu yang W transpose X gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya menarik karena setelah ini di vector quantized variational autoencoder ide ini jadi nggak perlu semua karena cara dia melakukan proses samplingnya nanti berbeda gitu. Jadi kalau tadi kan kita asumsikan distribusinya Gaussian terus kemudian ya sampling dari Gaussian aja karena kenapa sih orang-orang senang pakai Gaussian karena Gaussian tuh gampang samplingnya gitu. Melakukan sampling dari distribusi Gaussian yang udah fix gitu ya parameterized by mu dan sigma square itu gampang gitu dibandingkan dengan distribusi yang lain. Dan kalau kita punya multivariable dia ya relatif gampang lah dimaininnya gitu, dimanipulasinya lebih gampang kalau kita bicara multivariable juga gitu. Nah, idenya sebenarnya nanti adalah jadi salah satu masalah dari distribusi Gaussian itu adalah kalau kita pakai representasinya distribusi Gaussian itu ada yang disebut sebagai posterior collapse. Jadi posterior collapse tuh idenya adalah kan tadi kita punya parameter distribusinya ya, ada mu dan sigma squared-nya. Nanti variansinya dibuat gede banget gitu. Si modelnya mempelajari bahwa ya udahlah variansinya bikin gede aja. Ternyata decodernya tetap berhasil merekonstruksi berdasarkan ya udah random noise aja gitu. Jadi benar-benar nggak ketahuan latent representation-nya apa, tapi decodernya sakti sekali sehingga bisa reconstruct dengan cukup baik dan mengignore sinyal dari parameter distribusinya gitu.
idenya kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai posterior collapse. Jadi bentuk posteriornya nanti si distribusinya yang di tengah si Gaussian itu jadi kayak flat gitu loh. Kayak lebar banget sehingga tidak tidak diacuhkan gitu, diabaikan si ininya, si latent representation-nya gitu. Nah, kalau dia terlalu lebar itu, ya udah gimana caranya supaya kita daripada pakai continuous terus susah samplingnya, terus ada kemungkinan posterior collapse, ya udah kita bikin aja kalau gitu sampel-sampel ini, alih-alih dibikin di latent space yang continuous, kita bikin discrete aja. Kalau discrete kan artinya kita cuma pilih dari sekian banyak opsi latent representation, pilih aja salah satu gitu misalnya. Nah, kenapa juga dibikin discrete? Karena ide mereka, si authors-nya bilang bahwa bahasa tuh harusnya secara inherent discrete juga kan. Kan representasi bahasa juga biasanya, walaupun nanti secara kodenya ya kalau kita tahu kita bikin embedding gitu ya, embeddingnya juga jadi vektor untuk mencari keterkaitan antar kata. Tapi kan pada dasarnya simbol gitu kan. Bahasa itu kan sekumpulan simbol-simbol gitu. Jadi ada kodenya dulu, ada integernya dulu merepresentasikan sesuatu, terus baru habis itu di continuous. Jadi ada level discrete-nya dulu pasti di awalnya. Sama juga kayak speech gitu. Speech juga sequence of symbol saja gitu. Jadi morpheme gitu ya, phoneme gitu. Sama aja gitu. Image juga sebenarnya bisa dianggap sebagai discrete karena seperti yang kita sudah tahu dengan perkembangan stable diffusion akhir-akhir ini, bahwa image itu bisa dideskripsikan secara sederhana dengan bahasa gitu, dengan kalimat tertentu gitu kan. Di stable diffusion kita pakai kalimat aja terus gambarnya bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita, walaupun mungkin di beberapa kasus gambarnya nggak sesempurna itu, tapi at least general idea-nya bisa ditangkap gitu. Artinya kan representasinya pada akhirnya discrete juga gitu gambarnya, walaupun secara nilai pixel mungkin kan continuous ya, tapi kan ya tadi dengan direpresentasikan sebagai bahasa harusnya discrete juga. Jadi motivasinya itu pada dasarnya, daripada pakai distribusi yang continue, kenapa nggak pakai yang discrete aja gitu. Harusnya nanti secara prosesnya lebih gampang pas kita mau sampling misalnya. So, kontribusi dari paper ini tadi yang pertama, karena kita bicara discrete, distribusi yang discrete, maka nggak akan terjadi tuh posterior collapse. Karena ya distribusinya discrete gitu. Nggak mungkin lu dapat posterior collapse gitu. Terus bukan nggak mungkin, less likely lah untuk terjadi posterior collapse gitu. Karena ya terbatas gitu pilihannya gitu, dan biasanya nanti yang satu dan lebih tinggi probabilitasnya dibandingkan yang lain. Terus nggak ada variance issues, karena kalau misalnya di distribusi, ya urusannya itu tadi sih, dengan posterior collapse-nya. Kalau kita pakai distribusi Gaussian, kalau ditaruh lebar, variasinya berarti tinggi sekali kan, dan itu yang disebut sebagai posterior collapse. Walaupun discrete, tapi ternyata hasilnya comparable sama yang continuous models. Terus kalau kita pakai powerful prior, jadi kalau powerful prior itu idenya adalah kalau kita udah punya nih representasi latennya, terus kita mau sampling aja langsung dari latennya, terus dioper ke decoder gitu. Nah itu ternyata kalau kita punya priornya bagus, walaupun dia discrete, ternyata sampelnya itu bagus gitu. Kelihatannya gambarnya bagus, nanti dikasih lihat contohnya seperti apa, tapi gambarnya seperti itu. Nah, dan yang menarik lagi sebenarnya adalah dia selain pakai gambar di contoh ini, di paper ini, dia juga pakai speech. Dan speech-nya yang mereka temukan adalah mereka bisa bikin unsupervised speaker conversion. Jadi kalimatnya pasti sama, tapi yang ngomong orang yang beda gitu. Bisa hasilnya seperti itu. Nanti bisa dikasih lihat ya, demonya juga ada kalau nggak salah. Nah, si ide posterior collapse tadi, salah satu dataset yang menyebabkan posterior collapse itu ini. Ini dataset dari DeepMind, namanya DeepMind Lab. Kalau dilihat sebenarnya citranya relatif sederhana gitu kan, gambarnya relatif sederhana. Bawahnya cuma ada tembok, terus ada lantai dan langit-langit gitu. Dan dia bukan objek yang kompleks gitu ya, terus beda-beda, cuma beda warna, terus ada lantainya, ada langit-langitnya. Nah, ternyata kalau pakai kayak variational autoencoder gitu, ini menyebabkan posterior collapse tadi gitu. Jadi kalau by the way ini sih sebenarnya hasil
hasil setelah pakai VQVAE-nya ya, tapi dalam kasus VAE aja biasanya dia direkonstruksinya persis seperti bisa persis seperti aslinya, tapi yang terjadi ya tadi posterior collapse gitu, parameternya jadi nggak guna pada dasarnya. Halo Ali, halo. Yes. Dong. Nanya dulu dong, soalnya kalau aku tahu kan di konsepnya di GAN gitu ya, Generative Adversarial Network, mereka ada yang namanya mode collapse. Tuh, tapi biasanya mode collapse itu jadinya outputnya itu cuma satu jenis gitu loh, kayak benar-benar satu kayak average image lah gitu dari semua image gitu. Nah, kalau di sini tuh jadi apakah tadi posterior collapse itu apa hasilnya kayak gitu juga apa gimana ya? Aku pengen tahu aja sih sampelnya gitu. Kalau sampelnya lebih ke kita pakai prior terus ngehasilin. Nah, itu sebenarnya kebetulan belum sempat baca sampai ke situnya sih, tapi idenya adalah dia bisa kalau untuk urusan rekonstruksi awalnya, dia bisa dapat hasilnya bagus. Jadi nggak masalah gitu. Kalau kan autoencoder ya. Jadi kita kasih input terus disuruh rekonstruksi, dia bisa dapat rekonstruksinya. Tapi ketika kita sampling dari posteriornya terus buat ngasilin sampelnya itu nggak bisa gitu, karena ya nggak meaningful aja parameternya gitu. Berarti kayak parameternya di ignore gitu lah ya, semacam itu lah ya. Kayak gitu. Oke, sip. Ya, jadi sejauh yang saya paham sih seperti itu tentang posterior collapse-nya. Ada papernya sendiri kok yang ngebahas tentang posterior collapse untuk VAE, nanti bisa di-share. Kalau nggak salah udah ditaruh di sheet-nya, tapi nanti kalau belum gue masukin di situ. Tapi sejauh yang saya paham seperti itu idenya. Nah, idenya gimana tadi? Idenya ngakalinnya menjadi discrete adalah dengan menggunakan codebook. Ini tuh sebenarnya idenya mirip sama yang kemarin sempat dibahas, bahwa kita daripada di representasi latennya pakai udah continue aja, kita pakaiin set of code embedding gitu. Jadi sekumpulan embedding aja yang discrete gitu. Idenya terus nanti ya udah pilih aja salah satu, mau embeddingnya mau yang mana gitu, yang paling mirip untuk satu posisi gitu misalnya. Ini kita anggaplah ini representasi latennya 4x4 gitu misalnya ya. Dari 4x4 ini untuk setiap satu posisi atau satu value itu nanti dia cari ini kan sebenarnya ada ke belakangnya lagi ya, ada channelnya lagi ke belakang. Nah, nanti dia bandingin sama embedding dari codebook ini mana yang paling dekat. Terus yang mana yang paling dekat ya itu aja yang diambil, terus diganti, terus disusun balik, dikembaliin lagi bentuknya gitu. Udah gitu doang gitu. Jadi intinya nanti dia sampling dari salah satu di sini, terus kemudian dikembalikan lagi. Sehingga nanti ketika kita mau idenya adalah gini, kalau mau intuisinya gitu ya. Jadi si embedding space ini anggaplah misalnya ini bagian matanya aja, ini bagian telinganya aja, ini bagian hidungnya aja gitu. Kayak gitulah gitu. Intuisinya sih gitu ya. Cuman sebenarnya sih mungkin lebih kompleks daripada itu. Tapi idenya ya gitu, setiap embedding ini mewakili satu komponen tertentu yang nanti kalau dikomunikasikan jadi gambar yang bagus gitu. Dan karena bentuknya sudah discrete, kita cuma pilih aja dari embedding space yang ini mana yang mau dicari. Ya tadi nggak akan ketemu masalah variance issues-nya dan posterior collapse-nya, karena ya udah ini representasinya sudah segini aja gitu, terbatas gitu loh, discrete. Gitu. Nah, tapi masalah yang kemudian muncul adalah gimana caranya kita dapetin gradiennya pas nanti mau backprop, karena kan ini kita ngambil sampelnya pakai one hot encoding. Ternyata mereka juga menemukan bahwa kalaupun kita sifatnya pragmatik aja, jadi ya udah gradien yang dari sini terus kita pass through aja ke mana yang hidup di one hot encodingnya, ternyata itu tetap bisa bekerja dengan baik gitu. Cuma nanti ketika kita ngelihat reconstruction loss-nya, makanya ada yang namanya ada kode SG gitu. SG itu stop gradient gitu. Stop gradient itu intinya cuma ya dia passing aja, ngelewatin aja gitu dari yang gradient dari decodernya dilempar langsung ke encodernya gitu. Dari pas proses milih ini ya udah dilempar aja loss-nya di mana. Nah, di tahapan trainingnya yang terjadi sebenarnya adalah kayak gini. Ini dapat kodenya dari Keras, mereka ada yang udah implement, sebenarnya idenya menarik. Tapi yang dilakukan ini sebenarnya yang tadi gue jelasin bahwa untuk setiap poin gitu ya, setiap value di sini gitu, misalnya posisi di sini kan ada embeddingnya ke belakang nih. Dia cari mana yang paling dekat dari embeddingnya, terus nanti dipilih diganti nilainya. Jadi si nilai ini
nanti diganti sama yang ini gitu misalnya, E1 gitu, atau yang di sini ya, atas kanan gitu misalnya. Dia paling dekat sama embedding pertama, ya udah pakai embedding pertama. Ini diganti sama embedding pertama. Yang ini yang paling dekat embedding ketiga, ya ganti sama embedding ketiga. Gitu dan seterusnya. Nah, idenya tapi kalau di sini dia pakainya, nah yang poin pentingnya sebenarnya adalah dia itu di-flatten dulu semuanya, sehingga representasinya nanti dia yang sama cuman level embedding-nya aja, tapi si kotak-kotaknya tadi itu di-flatten semua gitu. Jadi kalau misalnya saya ini dikasih coret-coretan deh ya. Kalau misalnya nanti dia punya 7 kali 7 kali 10 gitu ya, embedding-nya gitu ya. Jadi 7 kali 7 ini atau sorry, ini ada 10, ini adalah batch size-nya, terus kemudian ini height-nya, ini width-nya, ini 16 deh biar beda. Ini adalah embedding-nya gitu ya, embedding dimension-nya. Maka nanti dia dibuat jadi 490 kali 16 gitu. Jadi ini semua tuh disatuin. Ini tuh bagian yang ini ya. Jadi 490 kali 16 karena ya dia nggak peduli lagi dengan ininya karena semua dia udah di flatten aja gitu. Mewakili satu posisi aja gitu. Jadi kalau ini tadi 7 kali 7 gitu ya, ini 7 kali 7, ya berarti satu posisi ini, satu posisi ini, satu posisi ini, semua harus diganti gitu dengan embedding-nya yang mana. Ini flatten-nya, terus get code indices-nya cuma milih mana yang paling dekat, nanti kita lihat ada similarity code-nya, terus dia dijadiin one hot supaya nanti bisa di-replace, dan ini matmul-nya cuman karena dari one hot, ya jadi encodings-nya tadi, dari hasil one hot-nya, dikali dengan embedding-nya. Artinya ini cuma nge-replace si yang di sini posisinya dengan mana embedding yang paling dekat dari si codebook tadi gitu, si yang ini, si codebook-nya. Gitu. Terus nanti di-reshape, dibalikin lagi. Sehingga ya bentuknya yang tadinya 10 kali 7 kali 7 kali 16, ya balik lagi jadi 10 kali 7 kali 7 kali 16. Jadi nanya dong, ini Yes. Layer yang ini itu inputnya hasil CNN. Ya. Iya, betul. Ini tuh di antara yang di tengah jadi, doang berarti. Ya, betul. Ya. Jadi ini ada encoder, terus ada VQ-nya, terus ada decoder. Nah, ini tuh VQ-nya doang, yang di tengahnya doang. Jadi yang di flatten tuh sebenarnya udah representasi laten. Betul. Juga ya. Betul. Oke. Kenapa begitu? Karena kalau kita pakai mentah-mentah dari awal kan terlalu gede ukurannya gitu. Jadi nanti susah. Ya, sama loss informasi itunya juga kan, kayak pixel yang di atas dan di bawah gitu kan, kalau di flatten hilang juga. Yes. Ya, jadi kalau di sini udah representasi yang lebih rendahnya gitu. Sama satu lagi, embedding-nya trainable nggak? Embedding-nya trainable. Jadi nanti ketika kita bikin loss function-nya, sebetulnya dia akan ada komponen yang memperbaiki embedding-nya. Tapi ada loss yang di skip juga tadi. Jadi, nah nanti deh, abis ini ada dipecah dia embedding-nya gimana gitu ya. Ada istilahnya commitment loss juga nanti dikasih gambaran deh. Commitment loss? Commitment loss istilahnya. Kasihan banget, oke. Jadi, nah ini idenya gini ya, jadi kita punya encoded inputs-nya, jadi H ini yang tadi gua gambarin manual, ada H-nya, ada W-nya, terus kemudian ada channel-nya berapa gitu, embedding-nya gitu ya, terus nanti di flatten bentuknya jadi seperti ini yang tadi kan ada N-nya juga ke bawah, jadi bayangin ada kayak gini tensornya terus ke bawah sebanyak N, ini mewakili batch size-nya, terus kemudian di flatten, jadi bentuknya kayak gini gitu, ke kanan C, ke bawahnya N kali W kali H-nya, nah terus nanti di replace. Jadi dia berusaha nge-replace yang ini, di-replace sama yang paling dekat di codebook-nya, nearest embedding-nya apa. Nanti di-unflatten lagi, ya bentuknya jadi balik kayak yang pertama. Gitu. Tapi semua udah jadi warna kuning karena sudah digantikan dengan yang dari codebook. Gitu. Ya, ini gambar yang lebih bagus daripada yang gue gambarin tadi. Oke, nah terus ini cuma bagian yang gue pikir menarik untuk di-highlight aja sebenarnya. Ini get code indices-nya tadi kan kita pakai ya di sini, ini ada get code indices untuk nyari embedding mana yang paling dekat. Cara ngitungnya sebenarnya kan cuman ya jarak aja gitu, L2 distance aja, Euclidean distance aja. Jadi cuma nyari Euclidean distance, A minus B dikuadratin. Tapi yang dipakai representasinya di sini, cara perhitungannya adalah yang dijabarkannya, dipecahnya gitu. Jadi A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Kalau dilihat di sini, ini yang A kuadrat, ini B kuadrat minus 2 kali similarity. Similarity-nya itu kan AB. Jadi matrix multiplication dari flatten inputs dan embeddings-nya.
Jadi kalau agak bingung ini kok kodenya gini, sebenarnya ini cuma dipecah aja gitu, diuraikan gitu si A minus B kuadratnya. Gitu, supaya plays nicely karena ini urusannya sama tensor, jadi mereka pakai cara ngitungnya begini gitu. Dan ini sebenarnya versi Kerasnya, tapi yang asli mereka pakai Sonnet bikinnya. Sonnet tuh library deep learning-nya DeepMind. Terus kurang lebih mirip sih tapi kodenya. Cara mereka menghitung distance-nya juga sama. Ya, dan terakhir tinggal pakai argmin aja, cari mana minimum distance, mana dari kan dia bandingin nanti untuk setiap satu apa sih istilahnya kalau latent representation itu? Satu posisi gitu ya, satu pixel dalam latent representation-nya, latent space-nya itu dibandingin sama semua yang di embedding-nya di codebook-nya. Terus cari aja mana yang paling dekat, ya pakai argmin gitu. Jadi dia hitung distance-nya dengan semua, terus cari mana yang paling dekat. Nah, ini juga yang bikin nanti meledak kalau misalnya kita pakai aslinya. Karena kan kalau di sini jadi sedikit ya perbandingannya. Jadi cuma si latent representation aja sama sama codebook-nya aja. Jadi secara dimensinya, perkaliannya atau pencarian distance-nya lebih kecil. Karena kan kalau pairwise distance kan n squared ya. Big O notation-nya kan jadi n squared. Kalau di sini kan karena sudah dikecilin jadi cuma D representation-nya, yang D jauh lebih kecil dari n. Jadi dia lebih murah secara komputasi juga. Gitu. Itu sorry. Itu bagian menarik dari kodenya aja, bagaimana mereka merepresentasikannya. Soalnya gue kemarin tuh agak bingung kenapa gini ya cara nulisnya gitu. Ternyata sederhananya ini doang gitu. Mereka cuma menguraikan si A minus B kuadrat. Oke, nah ini gambarannya apa yang terjadi. Jadi dari original terus kemudian reconstructed. Seperti biasa dari original, namanya autoencoder ya dari original mau jadi rekonstruksi lagi. Ini mungkin agak blurry sedikit kelihatannya dari hasil rekonstruksinya. But general idea-nya sama lah, mirip-mirip lah gitu. Nah, idenya adalah si original ini nanti dalam representasi latennya bentuknya kayak gini gitu. Ini lebih kecil terus kemudian kode ini tuh maksudnya cuman indeksnya doang. Jadi warna ini mewakili warna indeks doang gitu dari si embeddingnya di codebook gitu. Jadi ini makin terang ya makin belakang mungkin ya, berarti makin besar nilainya. Gitu. Jadi codebook yang lebih belakang-belakang gitu. So doesn't necessarily mean ini tuh bentuk representasi latennya nilainya begini, bukan. Ini tuh cuman posisinya dia ada di mana aja gitu. Mewakili posisi codebooknya di mana. Terus, nah ini dia loss function yang dipakai. Jadi reconstruction loss-nya masih ada, seperti halnya di variational autoencoder. Jadi dari X given, oh iya, mungkin yang agak beda ini ada ZE dan ZQ dibedain. ZE itu hasil dari encoder, terus setelah dia dipasangin sama codebook-nya terus diganti, itu jadi namanya ZQ. Gitu ya. Jadi dari ZQ, terus ZQX artinya ini hasil dari decodernya dengan X-nya tuh seberapa jauh sih bedanya gitu. Ini sih reconstruction loss-nya. Jadi log likelihood dari itu. Terus yang ini adalah codebook alignment loss-nya. Jadi di segini ya, yang hijau ini adalah codebook alignment loss. Artinya ini tuh embedding-nya yang diperbaikin. Lihat, ini tadi gue bilang SG itu adalah stop gradient. Di sini tuh gradientnya nggak berubah sebenarnya. Jadi yang mau diperbaikin di sini, yang bisa diubah di sini adalah si E-nya, embedding-nya. Gitu. Jadi bagian ini kan coba lihat yang hijau dan yang biru. Sorry. Nah, I have to slow down. Lihat yang hijau dan yang biru. Sama kan sebenarnya. Ini ZEX minus E, terus ini cari Euclidean distance. Ini juga sama. ZEX, ini E. Sama Euclidean distance dua-duanya dari ZEX dan E. Bedanya yang satu ada stop gradientnya di bagian encodingnya, satu lagi stop gradientnya di bagian embeddingnya gitu. Yang sebelah kiri tujuannya itu untuk codebook alignment loss. Jadi embeddingnya harusnya pakai yang mana? Embeddingnya harusnya nilainya berapa? Karena kan ketika dia backprop nanti yang diperbaikin adalah nilai E-nya, si embeddingnya gitu. Dan tadi pertanyaan Yosef, bisa nggak ini learnable nggak embeddingnya? Ya learnable karena ini si codebook alignment loss. Yang sebelah kanan itu adalah codebook commitment loss. Kan tadi kita bilang bahwa dia harus milih mana yang paling dekat. Tapi kalau misalnya dibiarin,
kan kayak lu kejar-kejaran gitu, goalpost-nya pindah terus gitu loh. Jadi embedding-nya digeser-geser terus, tapi lu harus nyarinya juga mau yang mana gitu, karena embedding-nya berubah terus lu harus mau cari yang mana. Nah, idenya adalah dia pakai commitment loss, jadi harusnya satu embedding tuh nilainya fix di satu tempat aja gitu, goalpost-nya nggak berubah gitu. Lu deketinnya, jadi si embedding embedding X-nya harus deketin sama embedding yang mana gitu, embedding nomor 1 gitu misalnya. Gitu. Nah, diparameterize sama hyperparameternya namanya beta, terus dia pakainya 0,25, cuman yang mereka temukan di papernya katanya ada eksperimennya sebenarnya beta dia relatif robust terhadap nilai beta. Biasanya betanya itu antara 0 sampai 0,3 gitu. Jadi tapi mereka menemukan ini harusnya cukup robust dan biasanya mereka pakai 0,25 gitu. Ya, jadi itu stop gradient idenya adalah memastikan mana yang mau diubah. Kalau di sini yang diubah dia harus milih embedding yang mana. Di sini dia pilih embedding di sini yang dioptimalkan adalah embedding mana yang embeddingnya harus berapa nilainya gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya di apa ya, dilihat dari bird's eye view-nya, bagian yang ini itu dioptimasi sama decodernya tadi kan gitu, reconstruction loss-nya gitu. Jadi dari hasil embedding-nya sama hasil aslinya seberapa jauh. Ini juga memperbaiki oh ya sorry, ya ini, nah encoder-nya itu memperbaiki yang ini dan yang ini, karena kan hasil dari encoder harusnya membantu untuk menghasilkan decodernya kan gitu. Mendapatkan hasil dari decoder yang baiknya juga gitu. Jadi encoder-nya juga berperan dalam reconstruction loss. Nah yang ini, itu kan tadi cuman menentukan harusnya nih hasil encoding-nya tuh dia dekat sama yang mana, embedding yang mana. Jadi encoder-nya itu mengoptimasi bagian yang ini. Yang di tengah itu adalah untuk optimasi embedding-nya aja gitu. Jadi vector quantize-nya aja. Embedding-nya diubah tuh bagian yang aja. Gitu ceritanya. So loss function-nya begini. Nah kalau familiar dengan variational autoencoder, biasanya itu ada KL divergence-nya di loss function-nya. Di bagian akhirnya itu ada KL divergence-nya. Kenapa nggak dipakai di sini? Karena ya lu nggak perlu lagi gitu si KL divergence-nya. Representasinya udah ditangkap sama yang ini gitu. Itu kan sebenarnya cuma menangkap dari si posteriornya aja ya, si encoding-nya itu. Si encoder-nya sama hasil latennya sama atau enggak. Ya kan sebenarnya udah ditangkap sama yang ini, jadi dia nggak perlu lagi si KL divergence-nya karena diwakili sama yang dua ini gitu. Nah terus di sampling stage-nya, jadi ketika kita udah dapat nih ceritanya, kita udah punya codebook-nya, terus codebook-nya kan sebenarnya yang penting gitu, terus nanti punya encoder-nya, punya decoder-nya, gimana caranya kita bisa generate sampel yang baru gitu kalau mau sampling stage. Yang dilakukan adalah nanti si prior-nya itu istilahnya tadi kita punya udah punya nih dapat codebook-nya gitu, terus kemudian kita mau sampling. Karena dia cuma categorical distribution aja, kita cuma milih dari salah satu codebook aja, terus nanti disusun, terus nanti di-decode sama decodernya. Dia sebenarnya yang menarik, dia jadi bisa pakai autoregressive aja gitu. Jadi autoregressive dalam artian, kalau misalnya lu punya, dari gambar lagi. Kalau misalnya tadi lu punya posisinya di atasnya, sebenarnya nanti ada sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya gini, pakein aja deh. Kalau lu punya posisinya di sini, lu lihat yang sebelumnya apa gitu. Semua yang sebelumnya apa, terus nanti lu predik yang di sini, ini harusnya apa. Ini di laten ya, di laten representation-nya. Oh ini by the way ini pixel CNN. Pixel CNN itu sebenarnya ya nggak harus di latennya. Cuman pekerjaannya pixel CNN jadi lebih mudah ketika lu bekerjanya dengan latent space karena dia lebih kecil dimensinya kan gitu. Lu nggak perlu predik semuanya. Tapi idenya adalah dia autoregresif bahwa nilai pixel yang di sini itu hanya bergantung sama yang sebelum-sebelumnya aja gitu idenya. Terus nanti yang berikutnya ya tergantung sama yang sebelumnya gitu. Gambarannya gitu. Nah, arbitrary ordering subpixels-nya, jadi top to bottom, atas ke bawah, left to right, kiri kanan, sama RGB gitu. Ya. Nah, yang dia pastikan adalah input pixels yang lebih besar dari sama dengan I, posisi ini, yang di kanan bawahnya, kemudian yang di kanan bawah ya, atas ke bawah kan sama kiri ke kanan, jadi kanan dan bawah, sama yang di channel-channel berikutnya, itu nggak boleh kelihatan. Baru nanti dia coba prediksi dengan apa yang udah ada sebelumnya. Gitu. Jadi pixel CNN ini yang dipakai untuk nanti jadi given satu yang paling kiri atas, terus kemudian dia coba predik subsequent
pixelsnya gitu atau subpixelsnya dalam return representation-nya gitu ya. Nah, kalau ketika training ini tuh nggak berlaku dulu gitu. Semua prior-nya cap constant uniform. Jadi dia bisa milih dari manapun itu. Terus kemudian ya udah gitu. Dia nggak perlu dibobotkan lebih besar bahwa codebook yang ini tuh harus lebih mungkin dipilih gitu. Dia nggak perlu itu karena kan dia menyusun dulu codebooknya mana yang benar. Itu proses samplingnya gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa codebook yang satu nanti prioritasnya lebih tinggi dibandingkan codebook yang lain, given subpixel yang kita udah lihat. Gitu. Ada istilah ancestral sampling di dalam papernya. Idenya cuma ini doang sebenarnya. Bahwa PZ1 terus dikali dengan PZ2 given PZ1. Jadi intinya yang setelahnya given yang sebelumnya apa gitu. Posisi yang sekarang given sebelumnya apa. Itu ancestral sampling itu maksudnya itu. Gitu. Terus nah pixel CNN ini juga nanti building block-nya dari si Stable Diffusion kalau gue nggak salah. Jadi itu yang dipakai. Nah intinya itu doang sebenarnya VAE. Dan nggak surprisingly sih mungkin ya kalau sekarang, it works well. Jadi hasilnya bagus gitu, recurrent instruction-nya bagus, dan ternyata ini juga jadi building block dari Stable Diffusion seperti yang kita tahu. DALL-E sorry, yang paling awal kelihatan tuh ini jadi building block-nya DALL-E. Nah ini eksperimennya. Jadi yang menarik juga adalah kita tuh bisa menghasilkan lossy compression. Seperti halnya autoencoder yang lain, tujuannya juga kan sebenarnya lossy compression ya. Jadi image yang besar kita kasih dalam representasi tertentu saja, nanti kita bisa rekonstruk lagi gitu dengan autoencoder tadi. Jadi kita cuma pakai latent representation-nya aja, itu yang kita simpan. Pas kita butuhkan untuk di generate jadi gambar benerannya, ya tinggal dipas ke decoder aja gitu. Kalau dilihat yang kanan lebih blur daripada yang kiri, ya karena ini lossy compression. Juga seperti halnya autoencoder, ya memang dia sifatnya lossy kan gitu, nggak bisa full persis seperti aslinya karena ada yang hilang informasinya. But I think it's good, maksudnya good enough lah gitu. Kita sebagai manusia masih bisa ngelihat ini objeknya apa gitu, nggak tiba-tiba berubah objeknya. Gitu. Nah ini sebenarnya faktor kompresinya aja yang mau dilihat mungkin ya. Ini 128 kali 128 kali 3, terus dia bisa direpresentasikan VAE-nya, latent space-nya itu 32 kali 32 kali 1. Iya, jadi kecil. Nah, codebook-nya sebanyak 512. Jadi kalau tadi codebook-nya ada berapa banyak tuh 512. Oh iya, nah yang menarik lagi adalah VAE ini latent space-nya tidak harus linear. Jadi nggak harus lurus aja gitu. Latent space-nya di sini 32 kali 32 kali 1. Ya tadi kalau misalnya mau mencari codebook mana yang paling dekat, dia di-flatten dulu biar gampang operasinya. Tapi sebenarnya bentuknya nggak harus begitu. Dia bisa dibikin kayak gini gitu, misalnya 2 dimensi atau ada 3 dimensi, ini 1 di belakangnya. Dan dia pakai representasi yang berbeda untuk kasus yang berbeda masih gitu. Jadi kalau misalnya di speech ya dia pakai 1 dimensi gitu. Kalau misalnya dia kasusnya di gambar dia pakai 2 dimensi gitu ya. Kalau dia video jadi 3 dimensi gitu latent space-nya. And it still works gitu dengan representasi laten yang beda-beda. Karena pada dasarnya adalah yang penting codebook-nya representasinya kayak gimana gitu. Nanya dong. Yes. Sekilas, mereka ini beneran make seluruh data ImageNet buat nge-training si VAE ini sampai dapat yang si 32 sampai yang dapat yang si result di sebelah kanan ini. Atau ya. Soalnya kan ImageNet kan gede banget ya. Yes. Gue lupa pastinya gimana. Bagian eksperimennya gue nggak terlalu banyak lihat, tapi mungkin ada di papernya. Tapi yang jelas sih dia ada di ImageNet-nya. Boleh nanti coba kita cek, tapi gue nggak ingat. Ya soalnya gue ngeliatnya cakep banget. Maksudnya resultnya hasilnya given itu VAE ya. Biasanya kan soalnya VAE itu kayak blurry banget hasilnya karena dia ya itulah kayak enggak sharp, terus brightness-nya acak adul, terus ini tuh kayak kok kece ya. Tapi given trainingnya mungkin I don't know. Well, everything. Tapi idenya sebenarnya sih dia emang kayaknya maksudnya it works gitu. Seperti halnya yang kita lihat kemarin di kasus kayaknya di Yosef ya. Kalau idenya yang di tengah itu daripada pakai discrete
label aja kelas gitu ya udah di embeddingin lagi gitu. Kan sebenarnya gitu ya. Codebook lagi. Codebook tuh kan idenya itu gitu. Jadi representasi latennya itu sebenarnya cuman merujuk ke codebook yang mana gitu. Dan itu membantu dia merekonstruksinya dengan lebih bagus gitu. Karena dia udah nyimpan informasinya. Ya intinya gitu. Jadi masalah-masalah tentang mungkin karena kalau di yang VAE sederhananya itu ya tadi ada masalah variansinya itu kali. Jadi dia brightness-nya kemana-mana kan tadi lu bilang ya bisa jadi karena varians sigmanya dari si distribusi Gaussian-nya mungkin yang jadi bermasalah. Ya banyak sih problemnya kalau VIA normal, Ya. yang diminishing KL divergence lah, yang inilah, yang itulah gitu. Ya. Jadi makanya orang-orang kayak kalau mau generatif, ya udah main ke GAN aja, nggak usah main ke VIA lagi karena hasilnya lebih sharp gitu. Nah ya, jadi ini tuh comeback-nya VAE kayaknya gitu karena dia jadi terkenal lagi. Sekarang kan di yang model-model generatif itu kan nggak pakai GAN lagi gitu, kebanyakan pakai VAE justru. Karena ini kayaknya salah satu killer feature-nya. Ini sampel ini tadi yang kita samplingnya ini reconstruction-nya. Kalau yang ini sifatnya sampling dari pixel CNN aja. Jadi di given code-nya aja, terus dia dipakein pixel CNN prior train on ImageNet images. Terus dia bisa nge-generate gambarnya kayak gini gitu. Ini gambar-gambar baru yang dia generate sendiri dari codebook-nya. Gitu. Masih agak membingungkan sih kelihatannya beberapa gitu. Ini kayak ini whale harusnya ya, kayak gray whale tapi cuman lautnya doang yang ada gambar. Jadi nggak ada gray whale-nya. Ini brown bear-nya juga masih belum gitu kelihatan. Tapi ya ide codebook-nya sih sebenarnya kayaknya yang mahal karena setelahnya yang di DALL-E kemudian yang di Stable Diffusion kayaknya lebih bagus karena ya modelnya lebih gede terus dia trainingnya lebih banyak dan seterusnya. Ini pixel CNN ini inputnya prompt-nya gitu, si Kit Fox, Gray Whale gitu. Terus dia keluar gambarnya apa gitu. Iya kayaknya. Iya tapi dan ya yang pentingnya sebenarnya pixel CNN itu yang sifat auto regresifnya tadi gitu. Jadi dari kiri atas terus dia coba generate yang pixel berikutnya apa, pixel berikutnya apa, pixel berikutnya apa. Oh dikasih satu pixel. Iya kayaknya. Something like that. Ini mungkin nanti further study-nya atau yang mau di-share berikutnya papernya kalau ada yang mau baca tentang pixel CNN boleh. Kayaknya menarik untuk di-explore kalau mau pilih. Soalnya gue nggak fokus ke sini, gue belum baca juga secara lengkapnya pixel CNN ceritanya apa. Karena yang ini aja udah lumayan nyita waktu. But anyway, nah ini yang lain yang menarik. Sebenarnya gue pengen share suaranya, tapi takutnya nggak kedengeran kayaknya kalau dari sini. Jadi nanti dibuka aja slide-nya, terus ada dikasih linknya. Dia ada suaranya, dan bagus banget suaranya gitu, kedengeran jelas. Suarain gitu, kayak orang. Oh iya. Ya, tapi itu ya gitulah gitu ya. Jadi ini discrete pattern-nya, kondisinya, terus ada wavenet decoder-nya, diganti speaker ID-nya, terus dia bisa hasilnya bagus dengan suara orang yang berbeda gitu. Isinya sama tapi gitu. Jadi itu aja kayaknya untuk yang VAE-nya. Ini related work-nya. Oh ya, kenapa related work-nya gue taruh ini? Sebenarnya adalah kan kayaknya idenya sederhana banget ya, cuman nggak pakai codebook terus ya udah ganti aja yang representasi latennya dengan codebook-nya gitu, dari codebook-nya. Tapi upaya untuk mendiskretkan latent space-nya itu sebenarnya udah banyak yang mau nyobain gitu, dan mereka kebanyakan gagal gitu. Ini neural variational inference and learning, yang variational inference for Monte Carlo objectives, concrete distribution, ada yang ganti parameterization-nya dengan Gumbel softmax. Idenya semua ini adalah empat paper ini itu dirujuk di papernya Vicky VI karena mereka sebenarnya berusaha menggunakan discrete representation tadi yang asumsinya sama. Jadi bahwa asumsi menjadikan yang continuous menjadi discrete akan menghasilkan rekonstruksi yang lebih baik dan nanti sampel yang lebih baik. Itu ternyata benar, cuman caranya sejauh ini sebelum ada paper VQVA ini masih kurang tepat gitu. Jadi sebenarnya lessons learn-nya itu juga gitu, bahwa bisa jadi idenya udah tepat, ide utamanya gitu ya, fundamental idenya udah tepat, tapi cara implementasinya ternyata masih belum tepat gitu.
Karena ini beberapa paper yang di sini tuh berusaha menghasilkan discrete representation juga, tapi ternyata hasil sampelnya belum bagus dan dia cuma bisa bekerja dengan ini ya, evaluate hanya diuji cobakan ke MNIST, terus low dimension aja, latent distribusinya cuma bisa di bawah 8. Sementara tadi kita lihat di VQVI dia bisa latent representation-nya 32 kali 32 gitu ya, tambah codebook ya. Tapi kayak gitu. Jadi di yang paper-paper sebelumnya ini dia cuma bisa below 8 aja. Terus yang menarik lagi adalah mereka coba reproduce paper yang sebelum-sebelumnya, terus pakai ada soft to hard relaxation approach gitu ya. Jadi decodernya idenya adalah kan karena dia dipaksakan gitu, jadi yang dari continuous jadi discrete. Ini continuous invert the continuous relaxation during training. Tapi yang terjadi adalah malah nggak quantize sama sekali gitu, jadi nggak discrete akhirnya gitu. Di eksperimen yang mereka kerjakan pas mereplikasi paper-paper yang sebelumnya ini. So ya, memaksanya discrete dengan codebook malah lebih bagus ternyata gitu. So itu ini referensinya, jadi kalau paper yang dan tulisan-tulisan yang gue baca untuk menjelaskan hari ini, materi yang hari ini. Penasaran. Yes. Berarti di paper sekarang tuh dia udah nyobanya tadi ada image yang pasti paling banyak kan, terus dia nyoba yang sound juga, terus nyoba video juga gitu ya? Iya. Ya, udah ada beberapa jenis yang dipakai dan hasilnya oke semua. Iya. Gitu. Menarik. Gaul kan? Luar biasa. Yang DeepMind Lab itu video kalau nggak salah juga. Oke. Soalnya biasanya kadang bagus di image doang, tapi pas masuk ke image, pas masuk ke video jadi jelek, ke sound juga jadi jelek. Ini at least sudah beberapa jenis oke semua ya dengan approach ini. Nah itu lagi, makanya gue bilang tadi lesson learn-nya adalah kalau kita lihat sebenarnya ide untuk mendiskretkan itu udah benar, tapi implementasi orang ketika menjadikan latent space-nya dari continuous ke discrete itu masih banyak yang belum tepat sampai akhirnya VQVI ini ditemukan. Mungkin nanti ada yang lebih bagus lagi, representasi discrete-nya yang lebih efisien mungkin atau lebih apalah yang di-tackle. Bisa jadi kayak gitu. Tapi ya dia nyobain ke beberapa contoh kasus sih di sini. Ada image, ada video, ada speech. So keren itu. Nah ini ya Samca. Nah ya akhirnya, halo. Nggak mau diskusi aja sebenarnya. Jadi sebenarnya menarik sih karena aku juga baru sekarang baca VQ-nya di VQVI. Jadi ternyata aku kira bakal pakai Campbell Softmax karena itu yang aku familiar. Yang tadi di reference kan. Nah, tapi ternyata begitu lihat loss-nya, wah nggak ada Campbell Softmax-nya. Terus pakai stop gradient, wah keren juga gitu ya. Terus tapi aku bingungnya tuh ini sebenarnya. Jadi karena di mereka kan bilang Campbell Softmax itu nggak works kan ya. Tapi kalau kita lihat dari model development of speech model gitu ya, kita pertama ada WAF2Vec. Ini basically salah satu author yang punya si Baevsky, kalau nggak salah namanya. Alexei Baevsky. Nah itu dia mulai dari WAF2Vec pakai Campbell Softmax. Terus dia ada VQ WAF2Vec pakai VQ, basically vector quantized. Nah lalu ada WAF2Vec version 2. Nah itu pakai lagi Campbell Softmax lagi, tapi dengan ada semacam kayak loss tambahan untuk sharing apa ya, kayak semacam untuk supaya embeddingnya itu aksesnya itu hampir normal gitu, hampir uniform antar masing-masing embedding, dan itu works, dan itu sekarang state of the art yang paling banyak dipakai dari WAF2Vec itu justru yang paling Campbell Softmax dan dari situ gitu. Nah jadi mungkin nggak tahu kalau misalkan ada yang tertarik juga mungkin bisa lihat ke sana gitu, karena ternyata Campbell Softmax works juga gitu at that point. Itu aja sih. Nice info kan, terima kasih. Yeah. Cool. Sip. Iya. Udah kalau dari saya itu materinya hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, enggak? Mantep, Li. Ngejelasinnya juga, waduh, mantap. Terima kasih. Ya nih, nanya-nanya orang dulu ya. Gimana diskusi? Tapi jadi lebih nangkep itu apa? Ya. Makasih Pak dosen. Ya. Mantap. Kelihatan ya ininya jam terbangnya. Harus jelasin. Sip. Anything else? Ada yang mau diskusikan dulu? Atau straight to after party? Udah ada yang ngecek. Iya. Oh ya, bentar. Udah ada yang ngecek si codebook-nya itu
apa nggak isinya. Itu soalnya menarik banget kan, berarti kan si codebook-nya itu hasilnya dia knowledge dari sekian banyak gambar gitu. Jadi maksudnya tuh sebenarnya dia representasiin apa tuh si codebook-nya. Kalau yang lebih barunya ngecek codebook-nya apa, kayaknya belum sih. Tapi sebenarnya sih kan kalau latent space representation tuh ada beberapa yang udah explore ya setahu gue. Salah satunya ada yang di distill itu loh, yang bloknya distill tuh ada yang mencoba memvisualisasikan apa sih yang neural network lihat gitu kan. Itu ada di situ. Cuman ada yang implement ke codebook di sini apa enggak? Kayaknya belum sih. Yang sejauh yang gue tahu ya. Mungkin udah ada tapi biasanya orang nggak fokusnya ke sana setahu gue. Iya, yang penting works dulu ya. Oke. By the way, selain tadi kan referensinya ada banyak ya. Itu selain VQ sama Gamble Sofa tadi apa lagi ya? Ada yang familiar nggak ya? Kepo aja sih kalau ada yang tahu. Tadi ya. Ini. Ya. Ada yang familiar nggak ya di sini? Mungkin kalau Alia mungkin ada pengalaman juga nggak gitu di sini. Selain yang Gamble sama yang ini gitu. Ini tuh apa ya kemarin lupa. Tapi ya ini jatuhnya ke variational inference aja. Variational inference itu kan ini ya. Penggantinya metode sampling untuk optimizing Bayesian di Bayesian statistics gitu. Jadi alternatifnya Markov chain Monte Carlo. Jadi dia pakainya variational inference. Tapi berarti masih ada asumsi distribusinya berarti di situ ya? Ya, masih ada asumsi distribusinya. Ya. Cuman bedanya ya biasanya kalau variational inference itu dipakainya karena dia relatif cepat. Jadi kalau dibandingin MCMC itu variational inference jauh lebih cepat karena dia sifatnya fitting dari si peak-nya. Jadi modusnya di mana? Terus dia asumsikan itu kayak apa sih istilahnya? Lupa ya. Taylor approximation. Iya, pakai ada Taylor approximation-nya di situ. Dia nyari fit mode-nya di mana, terus pakai turunan kedua gitu. Terus dia cari intinya peak-nya di mana, dia asumsikan bahwa ya udah ikutin distribusi Gaussian aja gitu. Terus kemudian ya dia pakai distribusi itu gitu. Jadi kalaupun misalnya bentuknya aneh gitu ya. Misalnya bentuknya aneh gini gitu, distribusinya bentuknya uniform gimana gini gitu. Nah ya itu menarik sih sebenarnya atau gini gitu misalnya. Jadi dia akan tetap di approach dengan distribusi Gaussian dengan ngefit atasnya. Kalau misalnya kita punya distribusinya kayak yang ini, kan nanti cari mu dan sigma squared-nya itu kan biasanya atau rata-ratanya itu kan geser di sebelah sini ya biasanya. Jadi kita dapat puncaknya kayak gini gitu. Padahal kan sampelnya banyaknya di sini kan harusnya karena mode-nya. Nah si variational inference ini idenya adalah mencari peak-nya ini di mana. Mencari peak yang biar ini optimize peak-nya gitu. Ya. Nah tapi jeleknya adalah kalau distribusinya aslinya multimodal, dia nggak bisa nemuin. Dia cuma bisa fit ke salah satu. Gitu. Jadi MCMC itu kan sebenarnya bisa explore. Yang ada asumsi Gaussian kayak masalahnya di situ nggak sih? Ya betul. Kalau ada multi-peak ya problem. Benar. Ya intinya gitu sih. Ada komponen lainnya gitu yang elbow itu kalau pernah dengar harusnya sih udah pernah dengar ya. Elbow-nya itu salah satu bagian dari fungsi objektifnya juga ketika kita pakai variational inference. I see. Terdengar kompleks tapi ya makasih Pak Ali. Lumayan dapat insight. Gitu. Terima kasih pencerahannya. Ada lagi? Menarik gambar. Sudah? Dari saya sudah. Alright. Kalau begitu. Sudah. Baiklah. Let's go to after party. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat yang hari ini ya. Terima kasih juga Li.